Halo semuanya, selamat datang di Kevin Nusantara. Perkenalkan, nama aku Hafiz. Di sini aku sebagai MC Kevin Nusantara. Kevin Nusantara sebetulnya apa sih? Nah, Kevin Nusantara merupakan salah satu konten YouTube di channel kawan Gebiar Nusantara IPB, di mana kita akan membahas seputar mulai dari kuliner, destinasi wisata, hingga hal-hal unik dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Oh iya, di KP Nusantara ini aku nggak sendirian nih, tetapi aku ditemani sama teman-teman yang hari ini sangat bersemangat untuk bercerita tentang daerah masing-masing. Untuk yang pertama boleh dari Ayu dulu perkenalan. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Ayu Utami, asalnya dari Pekalongan, Jawa Tengah, bisa dipanggil Ayu. Oke, makasih Ayu. Untuk selanjutnya ada saudari kita, Eca. Dipersilakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Eca Gabriela dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Oke, makasih Eca. Selanjutnya boleh yang terakhir nih. Juah-juah, perkenalkan nama aku Sultan Hamid Brutu, asalnya Pak Barat, bisa dipanggil Sultan. Oke. Nah, salam kenal semuanya. Jadi kita di sini ada 4 topik nih untuk pembahasan KP Nusantara. Topik yang pertama itu kita bakal bahas kuliner. Jadi teman-teman bisa menunjukkan makanan khas atau kuliner khas dari daerah teman-teman ini ada apa aja sih. Mungkin yang pertama boleh dari Eca nih. Di daerah Eca nih yang paling khas atau yang paling terkenal tuh makanan apa sih? Oke, kalau dari Eca nih kan wilayah bagian timur Indonesia ya, banyak sekali nih kuliner-kuliner dari daerahnya Eca. Nah, Eca sebutin aja ya yang Eca biasa makan ini di rumah. Ada papeda, papeda tuh biasa temennya sama ikan kuah kering. Terus kalau sayurnya tuh sayur kangkung sama bunga pepaya. Nah, kemudian ada sagu bakar juga. Nah, ini unik nih karena sagunya dibakar, dibentuk kotak, terus isinya juga ada varian rasa gitu. Tergantung saja kamu mau rasa apa. Nah, terus kemudian ada juga ulat sagu. Nah, ulat sagu ini tuh bisa dibakar, bisa dibikin sate juga. Kemudian ada juga nih oleh-oleh ya, oleh-oleh khas dari Manokwari. Nah, ini nih biasa kalau ke Manokwari terus balik itu wajib sih beli oleh-oleh ini. Ada abon gulung. Nah, abon gulung ini tuh seperti abon dari sapi yang digulung dengan roti dari tepung. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling unik nih karena setiap kegiatan, setiap acara tuh wajib sih ada makanan penutupnya. Itu ada pinang. Pinang sirih kapur. Kalau di daerah lain biasanya makan pinang tuh pakai daun. Kalau di sini pakai sirih buah. Itu Jadi dia banyak kuliner banget ya, Ca. Oke. Makasih, itu. Ca. Terus dari tadi kan kayak banyak banget tuh makanannya. Terus aku dengar juga kayak paling banyak sagu ya. Emang kenapa tuh? Kenapa sagu gitu? Nah, kalau sagu sendiri kan mungkin salah satu apa ya? Bahan makanan pokok juga di sini. Terus tanamannya juga banyak banget, Kak. Jadi tidak salah kalau di sini tuh masih apa ya kental sekali orang-orang apalagi di kampung-kampung tuh mama-mama dong kalau sore-sore tuh biasa bikin sagu sih. Selesai dari kebun, tokok sagu, dari situ membawa pulang hasilnya sebagian dipisahkan untuk mungkin dijual untuk bikin papeda, nah sisanya lagi dibakar untuk cemilan sore hari dengan kopi atau teh gitu, Kak. Oke, Ca. Nanti kita semua harus nyoba sih makanan dari daerah Eca nih. Semoga nanti ada waktu kan kita bisa nyoba nih. Oke, makasih, Ca. Selanjutnya aku dari daerah Eca, aku mau geser agak ke tengah kali ya. Dari Ayu nih. Kalau dari daerah Ayu nih, kuliner yang paling khas tuh ada apa aja sih? Kalau dari itu lumayan banyak juga ya, kalau perihal kuliner. Jadi tuh ada yang namanya Sego Megono gitu. Dia tuh 11-12 sama gudeg yang ada di Jogja. Jadi dia sama-sama dari nangka muda gitu. Nah, terus buat jadi toppingnya tuh, jadi topping dari nasinya. Dan itu wajib banget sih dicobain kalau perihal Sego Mugono tadi. Terus ada juga namanya apem. Apem itu kue dari Kabupaten Pekalongan juga. Dia dari tepung beras, terus warnanya coklat gitu kalau apem tuh. Terus ada lagi juga namanya soto tauco. Dia dari Pekalongan yang campurannya ada dari tauco juga gitu. Oke, yuk. Tadi kan aku dengar tadi ada Sego Mugono ya. Benar. Nah, itu katanya mirip sama gudeg. Nah, yang membedakan sama gudeg nih apa nih? Nah, kalau gudeg kan dia lebih cenderung manis gitu ya, kalau gudeg tuh. Nah, kalau sego Megono di mana toppingnya Megono ini dia tuh lebih gurih asin gitu rasanya, nggak manis-manis banget kayak gudeg gitu. Itu sih.
Oke, menarik, menarik. Nanti juga harus coba nih daerah Yayu kan. Benar-benar, wajib Oke, banget sih. Boleh, boleh. makasih yuk atas perkenalan dari kuliner daerah Pekalongan. Yang terakhir ada daerah dari Sultan nih, daerah Pak Barat. Nah, apa ini yang khas nih dari kulinernya nih? Nah, kalau di suku Pakpak itu banyak juga sih makanan khasnya. Mungkin ada beberapa ya. Mungkin yang pertama itu peleng. Ini peleng makanan paling khas lah. Ini peleng adalah makanan tradisional suku Pakpak gitu, yang disajikan ya pada acara adat suku maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Peleng ini terbuat dari nasi yang berbentuk lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lainnya. Mungkin peleng ini seperti terlihat seperti nasi kuning ya, tapi beda gitu. Ini yang dilengkapi dengan topping gitu. Toppingnya dengan ayam potong yang dipotong dengan potongan khusus dengan potongan sendihi. Nah, peleng ini biasanya disajikan pada acara hajatan atau peristiwa penting dalam keluarga, seperti melaksanakan ujian, mencari kerja, pergi merantau, hajatan, hingga perang. Nah, peleng ini juga bertujuan untuk memberikan doa atau nasihat gitu yang berupa bedah seperti di sini maksudnya itu wejangan lah yang isinya nasihat dan pesan-pesan kepada seseorang ya agar mendapatkan berkah dalam hidupnya yang berupa rezeki yang lancar, mendapatkan pekerjaan, menjadi orang pintar. Mungkin selain itu peleng ini juga sebenarnya adalah doa gitu, doa, harapan, kekuatan, persatuan untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota keluarga. Seperti bentuk peleng yang lengket dan menyatu satu sama lain yang menjadi satu rasa yang nikmat. Oke. Thank you, Sultan. Tadi aku kepo sih sama peleng ya. Itu kan berarti kan katanya mirip nasi kuning ya. Berarti warna kuning juga sama atau gimana? Iya warnanya kuning, dari bahan dasar kunyit juga yang membuat warna kuningnya. Oke. Berarti misalnya kan tadi peleng itu disajikan dalam agenda-agenda yang penting atau sakral ya. Tuh, misalnya kita Iya, makan peleng tapi tidak dalam agenda tersebut gimana? Boleh nggak? tidak apa-apa sih, tapi mungkin biasanya soalnya kan biasanya ini dibuat karena memang ada acara penting gitu. Tadi kan udah jelaskan kayak memang ada acara penting seperti ya sakral gitu, mungkin kayak mau perang atau dia mau merantau gitu. Biasanya Oke. kalau untuk sekarang itu untuk merantau sih paling seringnya atau mau Oke. ujian lah. Oke, berarti Sultan misalnya merantau ke IPB berarti sering disajikan peleng ya? Waduh, kemarin aja waktu balik ke sini disajikan juga ya biar biar apa kita semangat lah, kita doa juga dari orang tua juga gitu. Oke, menarik. Oke deh, menarik banget nih makanan dari teman-teman kita ini. Oke, selanjutnya tadi kan yang pertama kulinernya. Aku juga kepo terkait tempat wisata nih atau destinasi wisata di daerah teman-teman. Aku mau mulai dari Ayu deh. Kalau di Pekalongan nih khususnya destinasi wisata yang terkenal atau favorit itu buat turis itu ada apa aja? Oke, kalau di Pekalongan sendiri kebanyakan wisata alam sih. Karena kan kalau di kabupaten dia banyak kayak curug atau air terjun gitu. Terus kalau misal di Pekalongan kota karena dia pesisir, jadi di sana ada banyak pantai gitu, ada taman mangrove juga gitu. Terus kalau di kabupaten tuh ada namanya Kecamatan Petung Riono. Di sana tuh ada banyak banget curug, terus juga ada gunung yang namanya Puncak Kendali Sodo, di mana tingginya itu nggak terlalu tinggi sih, cuma sekitar 1.697 meter di atas permukaan laut. Nah itu jadi salah satu objek wisata yang wajib dicobain. Terus juga ada namanya Desa Lolong. Nah di sini tuh ada desa wisata juga, dan di situ dia punya objek durian gitu. Jadi kita bisa makan durian banyak di situ. Kalau kalau buat teman-teman yang doyan banget nih sama durian, boleh banget mampir ke Desa Lolong. Selain di sana ada wisata alamnya, teman-teman juga bisa makan durian sepuasnya di sana. Gitu. Biasanya ada ini sih agendanya gitu loh. Kayak ada harinya gitu. Oke. Seru banget ya. Kalau di Pekalongan tuh kayak all in one gitu ya, yuk. Misalnya Yap. teman-teman mau naik gunung ada, pantai ada, misalnya kayak desa ada. Itu uh, fee-nya ada gitu nggak? Atau misalnya kita masuk itu ada biaya gitu nggak? Untuk beberapa objek wisata ada sih, tapi ya sekitar 5 sampai 10 ribu doang per orang, dan biasanya cuma kayak buat
parkirnya doang gitu loh. Kan bawa kendaraan kan pasti. Nah, itu buat biaya parkirnya aja gitu. Oke, masih terjangkau ya untuk kita-kita Ya, nih, untuk benar banget. mahasiswa terutama ya. Oke, benar. Betul. Makasih yuk. Nanti harus banget nih untuk Yap. Sobat Genus yang mau datang ke Pekalongan nih, yang direkomend sama Ayun tempatnya. Selanjutnya nih ada dari Manokwari nih, Cak. Kalau dari Manokwari nih yang wajib banget nih apa nih? Oke, kalau dari Manokwari sendiri kebetulan kan daerahnya Ica nih pesisir nih, jadi destinasi wisatanya tuh banyak kan pantai. Nah, banyak sekali nih wisata-wisata pantai. Ada pantai Lembeba, itu pantainya biasa di sini bilang pantai pasir putih. Nah, ini pasir putih semua nih dari ujung ke ujung. Kemudian ada pantai Amban. Nah, pantai Amban ini juga apa ya? Eee, beda pasirnya, pasirnya warna hitam. Terus ombaknya juga wow, tinggi-tinggi. Jadi cocok nih buat yang suka apa, berselancar surfing itu, nah cocok. Biasanya tuh banyak sekali kita ketemu, orang-orang bule, turis itu rame sekali di Pantai Amban gitu. Mereka, olahraga bawa papan selancarnya, terus berselancar. Kemudian ada juga pintu angin, di Bintuni, lokasinya. Kemudian, ada juga nih yang paling unik nih kalau datang ke Manokwari, wajib kunjungi, ada Danau Anggi. Nah, Danau Anggi ini tuh ada 2, dan di masyarakat di sana percaya bahwa, 2 danau ini tuh berkelamin jantan dan juga betina. Nah, untuk, eee, Danau Anggi, eee, laki-laki atau berkelamin jantan, itu disebutnya dengan Danau Ginji, Anggi Ginji. Nah, kalau untuk betina dan anggi perempuan itu disebut dengan Anggi Gita. Nah, masyarakat setempat di sana juga percaya bahwa kedua danau ini tuh ada didiami oleh seekor naga besar yang berdiam di danau tersebut. Nah, asal mula danau ini tuh merupakan bukti apa ya? Bukti cinta, bukti kisah cinta dari sepasang eh, suami istri ini. Makanya jadilah dan masyarakat setempat percaya bahwa danau ini berkelamin jantan dan juga berkelamin betina. Nah, untuk ke sana nih jauh sekali Kak dari pusat Kota Manokwari, butuh 3 sampai 4 jam. Itu pun kalau tidak hujan, kalau hujan itu jalanannya tuh terjal dan sedikit apa ya, menantang gitu karena kita harus lewati gunung, harus lewati kali juga, jadi cukup panjang lah dan melelahkan, tapi tenang saja karena, kelelahan kita tuh akan terbayarkan dengan keindahan dari Danau, Anggi ini karena, apa ya, hamparan hutannya tuh masih asri sekali dan ya dijamin tidak akan menyesal. Oke, menarik banget. Makasih ya, Cak. Menarik banget ya daerah teman-teman juga nih. Ya, keren-keren banget. Nanti harus wajib banget kita datangin nih. Selanjutnya, aku mau tahu sih. Tadi kan udah kuliner, tempat wisata. Selanjutnya, keunikan daerah atau keunikan masing-masing daerah teman-teman nih. Ada apa aja? Bisa kayak mungkin tradisinya atau fun fact-nya. Tadi kata Eja kan, ada nggak gitu? Mungkin yang pertama dari Sultan nih. Dari daerah Sultan nih, hal-hal yang unik nih apa nih? Waduh, kalau dibilang unik mungkin aku bilang satu ya kali. Ini ada semacam mejan namanya. Mejan ini merupakan peninggalan budaya purbakala gitu yang ditemukan di Tanah Pakpak yang berupa patung-patung yang diukir dari batu nih. Nah, patung-patung ini berbentuk kayak orang yang mengendarai binatang seperti gajah, kuda, atau harimau. Nah, mejan ini adalah suatu simbol kebanggaan gitu dan kemasyhuran masyarakat Pakpak. Karena diyakini patung-patung tersebut mengandung unsur mistik tersendiri. Selain itu, mengandung nilai budaya yang tinggi, mejan ini juga merupakan lambang kebesaran marga Pakpak. Nah, secara khusus masyarakat Pakpak ini memaknai mejan sebagai simbol kepahlawanan. Pemahat yang membuat mejan ini juga nggak sembarang gitu. Yang membuat ini hanya Pertaki. Pertaki ini adalah semacam pemimpin tradisional Pakpak gitu, yang memimpin lebuh-lebuhnya atau desa-desanya. Nah, pembuatan mejan ini juga dahulunya memakan waktu yang cukup lama gitu, yang disertai dengan mantra-mantra yang untuk mengisinya dengan roh-roh yang biasa disebut dengan Nangguru kalau dalam masyarakat Pakpaknya. Selain itu juga untuk membuat mejan ini tidak sembarang, karena mengikuti banyak ritual-ritual sebagai syarat yang harus dipenuhi agar mejan tersebut nantinya memiliki kekuatan mistik. Setelah rampung, nantinya nih mejan ini ditempatkan di gerbang kampung sebagai menangkal bala sekaligus penanda kekuasaan marga selaku pemangku kuta.
yaitu pendiri kampung. Pada zaman dulu tuh Mejen ini berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh-musuh yang akan masuk ke suatu kampung kita ini. Nah, jadinya kalau masuk konon nih, kalau Mejen ini, kalau musuh kita datang nih, jadi Mejen ini akan bersuara nih pada zaman dulu. Dan itu ya biar kita tahu tandanya bahwasanya musuh datang nih. Jadinya Mejen itu bersuara gitu. Suara ini diyakini berasal dari Nangguru yang berdiam diri di dalam batu Mejen tersebut. Nah, Nangguru ini juga dipercaya adalah roh nenek moyang kita yang dipanggil melalui sesuatu ritual gitu. Ini di belakang ada contohnya. Oke, oke. Menarik banget ya. Mejen ya tadi namanya, Mejen. Berarti yang buat Mejen ini nggak bisa orang sembarangan gitu, kayak aku pengen buat Mejen terus aku langsung buat, itu nggak bisa ya? Jadi kayak harus Nggak bisa, orang Fis. tertentu. Oh, Harus oke, orang oke. tertentu. Oke. Itu berarti yang di virtual background Zulta itu Mejen semua tuh? Iya, ini Mejen semua, tapi dulu Mejennya kan utuh semua ya. Tapi ini kan kelihatan kayak nggak pada utuh lagi nih. Pernah satu kejadian, Mejen ini memang kayak semacam rawan diculik gitu, rawan diambil orang. Jadinya untuk dijual lagi kan. Akhirnya biar tidak apalagi tidak diambil orang lagi, jadinya salah satu bagian dari Mejen ini dipecahkan gitu, biar nilai jualnya nggak ada lagi gitu. Soalnya dulu pernah kejadian nih, ini Mejen kita kan Mejen tapak nih, tapi kayak ada terlihat di suatu festival di Singapura. Jadi kita memang kok ini Mejen kok ada di Singapura gitu. Mungkin kita tahu lah ya, maksudnya kita sebagai masyarakat tapak, masa nggak tidak mengenal Mejen sendiri gitu kan. Jadinya untuk menghindari itu dipecahkan, dipotong atau beberapa bagian di Mejen ini biar biar tidak ada nilai jualnya lagi gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, makasih Sultan. Cerita Mejennya seru banget sih nih. Selanjutnya nih dari Ayu nih. Hal-hal unik dari daerah Ayu ada apa aja nih? Oke, mungkin kurang lebih sama juga. Dia juga banyak, tapi ada salah satu tradisi unik, itu biasanya pada waktu Syawalan. Nah, itu tuh mungkin buat teman-teman muslim tahu ya, Syawalan yang biasanya tuh diadain pada bulan Syawal, setiap hari ke-7 setelah Idul Fitri. Nah, itu ada namanya pembuatan lupis raksasa. Jadi, buat teman-teman yang tahu perihal lupis, mungkin biasanya kan ukurannya kecil ya, mungkin dimakan beberapa kali gigitan udah habis gitu. Nah, tapi kali ini lupisnya tuh beneran yang gede karena ukurannya juga bahan dasarnya pembuatannya tuh berapa ratus kilogram tepung beras gitu. Nah, itu sih kalau di Pekalongan itu biasanya diadain di utara Pekalongan, daerah utara Pekalongan, tepatnya di Desa Krapyak itu. Ngadain Syawalan yang mana makanannya ada lupis raksasa gitu. Oke, menarik juga nih, lupis raksasa. Baru denger nih aku. Itu berapa lama ya buat lupis raksasa itu? Kalau berapa lama pembuatannya tuh bergantung juga sama ini sih, orang-orang yang membantu dalam proses pembuatan, mungkin dalam kisaran hitungan jam juga, karena kebetulan jauh dari rumah aku, jadi aku juga belum pernah langsung ngelihat pembuatannya nih, gitu, karena kebetulan jauh juga, gitu. Tapi untuk proses pembuatannya sendiri, nggak makan waktu berhari-hari juga sih. Paling kalau dari proses pembuatan sampai matang tuh 1 hari kelar sih kayaknya gitu. Oke deh, menarik banget nih hal unik dari teman-teman kita nih di sini. Oke, selanjutnya aku ini sih pendapat dari pandangan teman-teman masing-masing. Hal yang kalian paling suka sama daerah teman-teman nih apa nih? Boleh apa aja sih? Bisa dari kulinernya atau tempatnya atau gimana boleh sih. Mungkin yang pertama dari Echa nih, Ca. Apa nih yang paling Echa suka dari daerah Echa nih, Ca? Oke, kalau untuk dari yang Eca suka dari daerah Eca itu mungkin karena banyak wisata alam ya. Jadi mengingat kita kuliahnya juga padat, jadi kadang-kadang rasa apa ya capek, rasa lelah. Nah itu biasanya dikasih hilang tuh pergi kunjungi tempat-tempat wisata alam seperti pantai. Pantai itu sudah pasti menjadi apa ya destinasi yang utama yang wajib dikunjungi kalau misalkan rasa capek. Kemudian juga tradisi-tradisi yang tadi sudah Ica sebutkan juga itu apa ya tradisinya unik, kemudian juga masih ada. Jadi Ica suka dengan tradisinya. Gitu. Itu sih yang Ica suka dari Ica. Oke, oke. Enak banget ya, Ca. Misalnya kayak, aduh kuliah capek banget hari ini. Ya udahlah, keluar rumah aja langsung ada pantai ya. Kalau di aku nih, pusing nih kuliah,
keluar langsung, aduh langsung capek juga, mending di dalam rumah aja, Cak. Enak banget ya, kayak buat healing time ya. Oke oke. Oke, selanjutnya, dari daerah Bang Sultan nih, dari Sultan. Yang menarik apa nih? Atau yang paling disuka? Kalau aku sih, untuk paling disuka kayaknya semua kayaknya, dari alamnya, dari budayanya, dari makanannya suka semua. Mungkin yang paling suka itu mungkin tadi belum tersebut ya, mungkin alat musiknya. Alat musik di Pakpak Barat itu sendiri sangat beragam gitu, sangat, menurut aku itu ya keren-keren lah gitu, jarang ditemuin di daerah lain juga, seperti kalondang, lobat, sordam. Nah mungkin yang paling sering aku mainin dulu tuh kalondang. Kalondang ini terdiri dari alat musik yang 9 bilah kayu. Nah, ini dimainkan sejenis xylophone yang dimainkan dengan mengikuti melodi yang sama dengan vokal. Mungkin yang paling terakhir yang aku suka itu adalah, mocak. Nah, mocak ini salah satu, bela diri gitu di suku Papak yang sangat terkenal gitu. Nah, ada satu kayak nasihat nih yang dari suku Papak yang mungkin terkenal dan mungkin membekas dalam hatiku itu. Mungkin kata-katanya gini nih, dalam bahasa Papaknya itu, "Mersadamu kita bagi kupulin dita, meritong kelenmu kita bagi sukat ireben." Ini artinya bersatulah kita seperti kupulin dita, saling menopanglah kita seperti bitalas di ladang. Itu maknanya ya bagian dita mulanggo mersada susah dipisahkan. Bagi mamo nimukan kita bagi sukat ireben, mulambue ya pulung gabe gabe mau nengkelik ya karena sekelilingna, bagi mamo nimukan kita. Ini artinya adalah kalau ditak ini kan tadi udah dijelaskan ya, makanan yang merekat itu kalau sudah bersatu maka akan susah dipisahkan. Begitu pula lah kita seharusnya. Seperti ubi talas juga yang jika sudah berkumpul maka saling topang menopanglah semua di sekelilingnya. Seperti itulah pula kita seharusnya. Mungkin itu nasihat yang paling aku membekas dalam dalam hatiku gitu kalau mengingat suku Papa. Oke, makasih Sultan. Keren banget sih itu kata-katanya. Kayak yang terakhir nih dari Ayu nih, yuk. Yang paling Ayu suka dari daerah Ayu nih apa nih? Oke, kalau Ayu kurang lebih nggak jauh beda juga sih kayak Bang Sultan karena daerah di sini masih asri banget dan Ayu tuh anaknya lebih suka main ke kayak ya tadi curug, terus pantai, sawah yang masih bisa diakses dengan mudah kayak samping rumah aja sawah gitu loh. Kayak mau main layangan ya udah tinggal ke situ aja gitu kan. Gitu. Lebih ke dan makanan makanan di sini juga enak-enak banget. Jajanan pasar tuh gampang ditemuin kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih dengan masyarakat di sini juga yang ramah-ramah, masih unggah-ungguh ya kalau bahasa Jawa tuh, masih unggah-ungguh, etikanya bagus banget kayak gitu. Suka banget sih di sini. Dan kayaknya kalau boleh milih bakal tetap di sini, walaupun nanti akan ke Bogor lagi juga gitu. Oke, keren-keren yuk. Makasih yuk. Jadi yang aku simpulin, ini pasti misalnya teman-teman nanti kalau kuliah offline gitu kan nanti pasti bakal apa ya kangen banget sih sama daerah teman-teman nanti kan. Oke, oke sih. Oke, wah ternyata daerah di Indonesia ini begitu beragam ya. Mulai dari kulinernya, tempat wisatanya, sampai hal-hal yang tidak boleh kita lewati nih saat mengunjungi khususnya daerah teman-teman kalian nih Sobat Ginus. Sayangnya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi KP Nusantara. Semoga harapannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa saling bertemu di keadaan yang lebih baik dan pastinya bisa berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jangan lupa Sobat Genus untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Gebiar Nusantara IPB dan follow sosial media kita di Instagram yaitu Gebiar Nusantara IPB dan TikTok kita gebiarnusantara.ipb agar tidak ketinggalan info-info acara di Gebiar Nusantara yang gak kalah seru dan kerennya pastinya. Aku Hafiz, selaku MC, pamit undur diri. Makasih Sobat Genus sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan. Dadah.